Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Azara dari 101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen. Kenapa bumi bisa berbentuk seperti sekarang? Bumi punya lapisan permukaan yang tidak rata. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada gunung, ada tebing. Hal ini karena ada tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi. Tenaga yang kita bahas ialah tenaga eksogen. Apa sih tenaga eksogen itu? Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Maksud dari luar bumi adalah tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi, termasuk kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi. Ini bisa berarti angin, organisme, sinar matahari, dan es. Tenaga eksogen terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Contoh dari pelapukan adalah rantai atau besi yang mengalami karat. Pada umumnya, proses pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Proses pelapukan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti misalnya iklim dan cuaca, topografi, batuan induk, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Berdasarkan prosesnya, pelapukan terbagi menjadi 3, yaitu pelapukan fisik atau mekanisme, pelapukan biologis, dan pelapukan kimiawi. Pelapukan fisik atau mekanis. Pada pelapukan fisik, proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Biasanya, pelapukan ini terjadi karena perubahan musim, menyusupnya es di celah batuan, atau perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Hasilnya adalah batu yang terbelah. Pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah jenis pelapukan yang terjadi karena faktor astrologi kimia. Salah satu faktor penting dalam pelapukan kimia adalah air. Pelapukan kimiawi merupakan pelapukan yang menghancurkan massa batuan yang disertai perubahan struktur kimiawinya. Pelapukan kimiawi tampak jelas terjadi pada pegunungan kapur. Pelapukan ini berlangsung dengan batuan, air, dan suhu yang tinggi. Air yang banyak mengandung CO2 dapat dengan mudah melarutkan batu kapur. Contohnya adalah pegunungan kapur. Pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan organisme hewan, tumbuhan, dan manusia melalui aktivitasnya. Contohnya adalah batu berlumut. Yang kedua, pengikisan. Setelah mengalami pelapukan, massa batuan yang telah pecah menjadi partikel-partikel kecil akan menyatu dengan tanah. Setelahnya, tenaga eksogen yang bisa muncul adalah erosi. Erosi merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Erosi atau pengikisan merupakan sebuah proses perpindahan massa batuan dari satu tempat ke tempat lain yang dibawa oleh tenaga pengangkut yang bergerak di atas bumi. Berdasarkan penyebabnya, erosi dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Ablasi, disebabkan oleh aliran air sungai atau hujan. 2. Korasi atau delevasi, disebabkan oleh angin. 3. Abrasi, disebabkan oleh gelombang laut. 4. Eksarasi, disebabkan oleh es yang mencair. Ablasi merupakan erosi yang disebabkan oleh air sungai atau hujan. Ablasi yang disebabkan oleh aliran sungai itu bisa membuat tebing di sungai bisa semakin dalam. Adapun 4 tahap terjadinya ablasi sebagai berikut. 1. Erosi percik, jatuhnya air hujan dan mulai mengikis tanah. 2. Erosi lembar, tanah bagian atas yang terkikis kesuburannya mulai berkurang. 3. Erosi alur, kikisan tanah tadi mulai membentuk alur sebagai tempat mengalirnya air. 4. Erosi parit, terbentuk parit atau lembah karena kikisan dari aliran air yang terus-menerus. Korasi atau deflasi. Korasi atau deflasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin. Biasanya, korasi dan deflasi ini terjadi di daerah gurun. Ada perbedaan tipis antara korasi dan deflasi. Meskipun sama-sama disebabkan oleh angin, korasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir, badai pasir. Sementara deflasi hanya anginnya saja. Abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Abrasi adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Eksarasi. Eksarasi adalah pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair atau gerakan lapisan es. Karena mencairnya es ini, akhirnya batuan yang ada akan masuk ke bawah dan mengendap. Eksarasi atau yang sering disebut dengan erosi glasial adalah erosi yang disebabkan oleh gletser es. Gletser es adalah padatan es yang bergerak sangat lambat yang terbentuk di daerah dengan iklim dingin sepanjang waktu. Yang ketiga, pengendapan.
Sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Kalau pada erosi dan pelapukan terkesan merusak yang telah ada, sedimentasi justru menambah material baru. Sedimentasi merupakan proses penimbunan atau pengendapan material dari hasil pengikisan dan pelapukan air, angin, atau fenomena lain ke suatu tempat, umumnya cekukan di dataran rendah. Perlu diketahui, sedimentasi adalah kelanjutan dari proses erosi yang mengendap di suatu wilayah. Berdasarkan penyebabnya, sedimentasi dibagi menjadi 3 jenis, yakni 1. Akuatis, pengendapannya disebabkan tenaga air. 2. Marin, disebabkan oleh gelombang air laut. Dan 3. Geolis, pengendapannya disebabkan oleh embusan angin. Akuatis, sedimentasi akuatis adalah pengendapan materi yang terbawa oleh air. Sedimentasi akuatis biasanya terjadi di dataran rendah dan sungai. Hasil dari sedimentasi akuatis adalah kipas aluvial atau dataran banjir. Marin, sedimentasi marin adalah pengendapan bahan yang tidak larut di air, terutama batu dan partikel tanah, yang terbawa dari dataran ke laut dan terkumpul di dasar laut. Partikel tersebut dapat dibawa oleh angin, es, sungai, dan organisme laut. Contohnya adalah tombolo. Geolis atau aeolis. Pengendapan aeolis merupakan hasil dari endapan oleh angin, biasanya berupa bukit pasir atau sand. Adanya gumuk pasir disebabkan akumulasi pasir yang banyak dan tiupan angin yang kuat. Angin mengangkut pasir dan mengendapkan di suatu tempat bertahap dan menghasilkan timbunan pasir yang disebut sandan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.